Drawing babak 16 besar Liga Champions telah resmi digelar. Ada beberapa big match yang tersaji seperti Real Madrid melawan City, PSG yang bersua Chelsea, atau laga Newcastle melawan Barcelona. Kira-kira siapa kandidat utama juara Liga Champions musim ini? Berikut adalah 5 tim teratas yang menurut kami paling berpeluang besar memenangkannya. City sempat menunjukkan performa terbaiknya dengan mengalahkan Real Madrid di Bernabeu di tengah rentetan 10 kemenangan beruntun. Namun, setelah tahun baru, mereka mengalami penurunan performa, termasuk kekalahan dari Bodo yang menimbulkan keraguan. Meski begitu, City lolos ke 16 besar Liga Champions setelah menang 2-0 atas Galatasaray, kemenangan yang mengembalikan kepercayaan diri tim. Guardiola melihat timnya mulai efektif meski lini belakang masih rawan. Menjelang duel melawan Madrid, City datang lebih percaya diri berkat performa domestik yang stabil dan tambahan pemain baru. Mereka mendatangkan Antoine Semenyo dan Marc Guehi pada Januari, dengan Semenyo langsung nyetel dan jadi top skor kedua tim setelah Haaland. Modal berharga lainnya datang setelah Haaland kembali tajam dengan 2 gol dan 3 assist dari 5 pertandingan terakhir. Meski tak sedominan biasanya, Manchester City tetap jadi ancaman. Apalagi jika ritme permainan mereka kembali klik, mereka akan sangat sulit dihentikan. Barcelona tampil baik dengan finish kelima di fase Liga UEFA Champions League. Setelah sempat dipermalukan 3-0 oleh Chelsea, mereka layak mendapat pujian atas 3 kemenangan beruntun yang menghindarkan mereka dari babak playoff. Namun, kemenangan tersebut didapat melawan tim yang tidak masuk 24 besar. Eintracht Frankfurt, Slavia Prague, dan Copenhagen. Meski lini serang mereka menakutkan, pertahanan Barcelona tetap menjadi masalah besar. Hansi Flick dengan garis pertahanan tingginya beberapa kali mudah ditembus lawan, seperti yang terjadi saat PSG dan klub Brugge melawan mereka. Dengan pertahanan yang kebobolan 14 gol dalam 8 laga dan kekalahan telak 4-0 dari Atletico Madrid, Barcelona tetap favorit. Tapi ada kelemahan besar yang harus mereka tutupi. Eropa telah menjadi penyelamat bagi Liverpool musim ini. Upaya mereka mempertahankan gelar Premier League sudah berakhir dan mereka harus menghadapi perjuangan nyata untuk finish di posisi 5 besar. Namun setelah finish ketiga di fase Liga dan menghadapi Galatasaray di babak 16 besar, mereka muncul sebagai dark horse untuk memenangkan Liga Champions. Tentunya tidak boleh dilupakan bahwa The Reds sempat kalah di Istanbul pada fase Liga dan berkali-kali kesulitan menembus tim yang bermain bertahan dan menggunakan bola panjang untuk melewati pressing mereka. Jadi, meskipun kekurangan perlindungan di lini belakang kemungkinan akan menimbulkan masalah di kemudian hari, dan mereka berada di sisi undian yang sulit karena bisa menghadapi pemenang antara Chelsea dan PSG di perempat final, Liverpool terlihat jauh lebih baik di kedua ujung lapangan dalam beberapa minggu terakhir. Bayern Munchen sempat mengalami periode sulit di Bundesliga akhir Januari. Hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan, mereka kini unggul 11 poin dari Dortmund di Liga Jerman. Hal ini memberi keuntungan besar karena bisa memberi istirahat pada pemain kunci, sementara pesaing Eropa lain masih berjuang di Liga domestik. Skuad Bayern juga sangat kuat. Harry Kane adalah striker paling lengkap, Michael Olise adalah talenta yang menonjol, Lennart Karo calon bintang masa depan, Luis Diaz tampil melebihi ekspektasi, dan Jamal Musiala fisiknya mulai bugar. Meski Atalanta bisa jadi lawan sulit di 16 besar dan perempat final ada lawan berat antara Madrid atau City, Bayern sudah membuktikan diri mampu mengalahkan tim manapun di Eropa, termasuk kemenangan atas PSG di Paris. Arsenal bukan tim paling atraktif atau menghibur saat ini. Banyak gol mereka berasal dari situasi bola mati, dan gaya Mikel Arteta serta beberapa pemain kunci kadang menimbulkan kritik. Namun, sulit menemukan tim yang lebih kuat di Inggris atau Eropa saat ini. Itulah sebabnya, pemimpin Premier League ini menutup fase grup Liga Champions dengan catatan sempurna, meski harus menghadapi Atletico Madrid, Bayern Munich, dan Inter. Tentu, segalanya bisa berubah di fase krusial musim ini, tapi skuad Arsenal sangat siap menghadapi potensi masalah tersebut. Ditambah lagi, mereka berada di sisi undian yang relatif mudah dan akan memiliki keuntungan bermain di kandang pada leg kedua setiap laga knockout, membuat posisi mereka sangat ideal untuk akhirnya memenangkan gelar Eropa. Meski begitu,
masih ada keraguan soal kekuatan mental mereka sampai mereka benar-benar meraih trofi besar di bawah Arteta. Itulah 5 tim teratas yang paling berpeluang juara Liga Champions musim ini. Fase knockout pasti penuh kejutan, tapi satu hal jelas, laga-laga mendatang akan penuh drama dan pertarungan sengit untuk trofi Eropa.